Ibu supaya semangat untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Harapan Ibu semoga kalian dengan penuh semangat dan juga antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta yang pimpin doa Anu. Silakan Anu. Bapak dan Ibu guru, teman-teman, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan. Karena pertolongan Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Sementara itu, kami mau bersyukur tugas ini. Bimbinglah dan jagalah kami itu, agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Dan melakukan kegiatan Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ano. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Aldianus Ju, Ada Bu. Aprianus Haman, Ada Bu. Claudio Pisar Kaji, Ada Bu. Evantianus Wantiasen, Ada Bu. Ivantius Donai, Ada Bu. Kopertino Arcen, Ada Bu. Leonardo Saputra, Octaviana Noda, Victoria Saliman Hadia, Yohanes Faldo, Ada Bu. Yulia Hatia. Baik ya, tadi Ibu sudah mengecek kehadiran kalian. Ternyata ada satu siswa atau satu teman kalian yang tidak sempat hadir pada hari ini. Harapannya semoga di pertemuan yang selanjutnya nanti teman kita yang hari ini tidak sempat hadir dapat bergabung kembali bersama kita. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, tadi Ibu sudah bertanya kepada kalian tentang kabar dan juga perasaan. Kalian sudah menjawab bahwa kalian saat ini dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, dan dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk itu supaya kita lebih semangat lagi dan lebih antusias untuk mengikuti KBM hari ini, maka Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking atau yel-yel. Nah, yel-yelnya ini nanti dalam bentuk lagu. Nah, di dalam lagu liriknya itu interaksi antara ibu guru dengan kalian. Jadi kita saling bertanya kabar. Misalnya kalau ibu tanya kabar kalian, kalian yang akan jawab. Kalau misalnya kalian yang bertanya kepada ibu, maka ibu juga akan siap untuk menjawab. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Mana semangatnya? Kelas 10 IPA? Mana semangatnya? Siap. Oke, sudah antusias. Kelas 10 IPA mana semangatnya? Siap. Kalau siap berarti harus dibuktikan dengan semangat. Kita mulai ya. Dimulai dari ibu. Nanti kalian setelah ibu yang bertanya kalian menjawab, dan selanjutnya kalian yang bertanya dan ibu yang menjawab. Sudah siap semua? Sudah. Kita mulai. Sambil kita nyanyi yel-yelnya, kita bertepuk tangan. Kita berdiri semua. Baik, saya mulai ya. Siswa kelas 10 IPA, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat
kondisi kalian sebelum kalian tiba di sekolah. Ada yang di rumah, ada juga yang masih di jalan. Nah, selanjutnya apa yang kalian lakukan? Kira-kira tadi apa yang kalian lakukan sehingga posisi awal tadi kalian ada di rumah, tiba-tiba sekarang sudah ada di sekolah? Kira-kira aktivitas apa? Putra? Berjalan. Aldi? Berjalan. Ada lagi? Mungkin versi yang berbeda? Oke. Ayo berpindah tempat. Faldo, apa yang kau lakukan dari rumah hingga sampai di sekolah? Berjalan. Anu? Oke. Sebagian besar menjawab berjalan. Nah, kegiatan yang kalian lakukan sehingga kalian bisa ada di sekolah yang awalnya tadi ada di rumah, yaitu dengan berjalan. Oke, baik, selanjutnya. Kira-kira aktivitas berjalan yang kalian lakukan tadi sehingga kalian tiba di sekolah itu disebut sebagai apa? Ayo, Putra. Perpindahan posisi suatu benda. Anu, kira-kira aktivitas berjalan itu termasuk aktivitas apa ya? Kegiatan apa? Oke. Apri? Oke, Fova. Berpindah tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, berpindah tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, Haman. Kira-kira aktivitas kamu berjalan dari rumah itu disebut dengan aktivitas apa? Aktivitas bergerak. Kalian berjalan berarti kalian melakukan gerak. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Nah, kalau seperti itu, apa yang dimaksud dengan gerak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kira-kira apa itu gerak? Ya, oke, Anu. Perpindahan posisi dari tempat awal sampai tempat tujuan. Oke, perpindahan posisi dari tempat awal hingga di tempat tujuan. Ada lagi yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Sama, oke. Ivan, apa itu gerak sebenarnya? Tadi kalian mengatakan bahwa aktivitas berjalan, di mana kalian berjalan dari rumah hingga tiba di sekolah, itu dinamakan dengan kegiatan gerak. Kalau gitu gerak itu apa? Anu tadi menyebut gerak itu adalah aktivitas perubahan posisi dari tempat awal hingga ke tempat tujuan. Ada lagi? Ayo. Fova. Gerak adalah perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, dari posisi awal hingga posisi akhir. Tangan dulu. Nah, baik anak-anakku sekalian. Jadi itulah materi yang akan kita bahas dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Di mana kita pada hari ini akan membahas topik hukum Newton tentang gerak. Jadi yang kita sudah sebutkan tadi, nah itulah yang akan kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin penting. Poin yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi penerapan dari hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, kalian juga diharapkan untuk mampu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin yang terakhir, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, sudah paham? Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Selanjutnya, supaya tujuan yang sudah kita lihat bersama tadi bisa tercapai, maka Ibu ingin membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, sebentar Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok, di mana ketiga kelompok ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1 nanti itu adalah anggota kelompok yang memiliki gaya belajar atau minat belajar visual. Jadi mereka yang di kelompok 1 adalah mereka yang suka
belajar melihat, misalnya dengan tampilan gambar, poster dan sebagainya. Terus untuk kelompok 2 itu adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik itu adalah gerakan. Jadi yang suka belajar dengan bergerak itu di kelompok 2. Sedangkan yang kelompok 3 itu adalah kelompok gabungan dari anak-anak yang suka belajar audio visual. Jadi yang suka mendengar sambil melihat, nanti itu dikelompokkan di kelompok 3. Oke. Jadi saya minta kalian konsentrasi ke sini dulu, jangan sibuk sendiri-sendiri. Konsentrasi dan simak baik-baik apa instruksi yang diberikan sebelum kalian gabung dengan kelompok. Pada kelompok 1, jadi di sini Ibu sudah siapkan 3 LKPD, oke? Ada 3 LKPD. Di 3 LKPD ini disajikan 3 buah masalah. Jadi ada masalah 1, masalah 2, dan masalah 3. Masalah 1 dalam LKPD ini akan dibahas oleh kelompok 1. Sedangkan masalah 2 fokus dibahas oleh kelompok 2. Dan yang terakhir masalah 3 akan dibahas oleh kelompok 3. Nah, oleh karena itu saya minta kalian harus benar-benar siap dan benar-benar cermati apa yang ditampilkan pada LKPD. Oke? Harus konsentrasi. Selain konsentrasi, kalian juga harus lihat baik-baik bagaimana arahan atau petunjuk yang ada pada LKPD. Bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan kalian bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan kembali ke dalam kelompok. Nah, dengar baik-baik instruksi dari gue. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, maka bacalah terlebih dahulu petunjuk yang ada pada LKPD. Setelah itu, kalian dengarkan baik-baik apa yang diinstruksikan oleh ibu guru, biar nanti kalian tidak mengalami kebingungan saat menyelesaikan LKPD. Oke. Nah, instruksinya yang pertama kita fokus pada kelompok 1. Nah, instruksi pertama ini difokuskan pada masalah yang dibahas oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1 tadi, mereka ini adalah tipe-tipe siswa yang memiliki gaya belajar visual. Jadi mereka lebih suka dengan melihat. Nah, di depan sudah ditampilkan gambar ilustrasi masalah yang pertama. Nah, kita lihat di situ. Ilustrasinya ada 2 buah mobil. Di dalam mobil masing-masing ada penumpang. Mobil yang pertama kita lihat di sebelah kiri. Mobil yang pertama ini adalah mobil yang awalnya dalam keadaan yang diam. Nah, karena mobil dalam keadaan diam, tentu penumpang yang di dalamnya juga duduk dalam keadaan yang diam. Jadi mobil pertama itu mobil yang masih diam, jadi belum dinyalakan mesinnya. Kalau kita biasanya naik mobil itu tidak serta-merta naik langsung jalan, tapi mobilnya dalam keadaan yang diam. Karena mobil dalam keadaan diam, maka penumpang yang duduk di dalamnya juga dalam keadaan yang diam dan juga dalam keadaan duduk yang normal. Sedangkan di gambar sebelah kanan, kita lihat di sebelah kanan. Di situ ada penumpang yang sedang
sedang duduk di dalam mobil, tapi cara duduknya sudah berubah. Cara duduknya berubah, tiba-tiba terdorong atau terpental ke belakang. Nah, itu mobilnya sudah posisi dalam keadaan yang bergerak. Kita kalau misalnya abangnya dalam keadaan yang diam, masuk dalam sebuah mobil, tiba-tiba mobil itu langsung laju dengan cepat, otomatis terjadi perubahan pada posisi duduk kita. Yang awalnya kita duduk dalam keadaan normal, tegak, tiba-tiba langsung terpental ke belakang. Itu yang disajikan di masalah yang pertama. Gambar yang pertama, di situ ada dua keadaan. Keadaan pertama, mobil yang awalnya dalam keadaan diam. Sedangkan di sebelahnya mobil yang sudah dalam keadaan bergerak sangat cepat. Nah, yang terjadi perbedaan posisi duduk dari penumpang. Posisi pertama, penumpang masih duduk dalam keadaan yang tegak. Posisi kedua, tiba-tiba tubuh penumpang sudah terpental ke belakang. Nah, sekarang silakan kelompok satu untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang disajikan pada masalah satu. Silakan kepada kelompok satu. Pertanyaannya sudah ada di LKPD masing-masing. Bagaimana kelompok satu? Apakah instruksinya jelas? Kelompok satu jelas. Sekarang kita berpindah ke kelompok dua. Mana kelompok dua? Nah, untuk kelompok dua ini kelompok yang gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi lebih suka dengan bergerak. Jadi kalau gerak-gerak itu kelompok dua yang berperan. Nah, sekarang saya minta satu perwakilan dari kelompok dua untuk maju ke depan. Untuk kelompok dua kita akan melakukan demonstrasi. Saya minta perwakilan kelompok dua untuk mengambil meja ini dibawa ke tengah. Nah, posisinya di sebelah belakang ini. Sekarang kita lihat baik-baik bagaimana instruksi untuk masalah yang kedua. Kegiatan pertama, peserta didik menarik sebuah meja. Anggota kelompok memperhatikan gerak dari meja tersebut. Nah, sebentar, alat ini adalah perwakilan dari kelompok dua. Di sini beban kita ganti dengan meja. Alat akan menarik beban atau menarik meja ini sesuai dengan tarikannya. Silakan ditarik dan anggota kelompok silakan mengamati bagaimana gerakan dari meja. Kalau alat tarik kencang, kira-kira bagaimana gerakan dari meja? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan diamati bagaimana kelompok dua. Jangan lihat ke ibu. Bukan ibu yang melakukan praktek, Lihatlah kepada teman yang melakukan praktek. Tidak kamu di sebelah sini biar teman-teman lihat. Ulangi lagi, sekali lagi. Alan di sebelah sini. Alan akan menarik meja. Sudah diamati? Sudah, Bu. Silakan kalian isi pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Pertanyaan kedua. Kegiatan yang kedua. Peserta didik yang sama, berarti masih Alan, Peserta didik yang sama menarik kembali meja, namun masanya ditambah. Masanya ditambah menjadi 2 meja. Berarti kalau tadi masanya hanya satu meja. Kegiatan kedua, masa dari meja ini ditambah menjadi 2 meja. Nah, kalau masanya ditambah berarti masa benda semakin lambat. Kalau misalnya masa meja ini ditambah, berarti masanya semakin bertambah atau semakin meningkat. Kita sudah lihat kalau besar, tidak Tapi kamu menarik dengan gaya atau tarikan yang sama pada kegiatan yang pertama. Sudah siap alat? Karena alat sudah siap, saya minta kelompok 2 untuk memperhatikan bagaimana
meja yang ditarik oleh A. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bagaimana kelompok 2? Sudah melihat? Nah, Ibu lihat ke mejanya. Dengar itu Fofa? Nah, perhatikan di meja, jangan lihat orangnya. Yang Ibu minta kalian melihat gerakan meja, bukan Ibu berbicara. Oke? Pahami, harus bedakan. Yang Ibu minta kalian amati gerakan meja. Bagaimana? Sudah diamati tadi? Sudah. Silakan kalian kerjakan pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga, masa benda atau masa meja dikembalikan seperti keadaan semula. Artinya meja yang kedua ini kita kembalikan lagi ke tempat semula, sehingga masa meja hanya menjadi satu. Oke, silakan Alan. Nah, jadi sekarang di kegiatan yang ketiga, masa mejanya sudah kembali seperti kegiatan yang pertama. Jadi mejanya kembali lagi menjadi satu meja. Kalau begitu masanya bagaimana? Sudah berkurang. Karena tadi sudah 2 meja, maka masanya bertambah. Nah, karena sudah dikembalikan lagi menjadi satu meja, masanya menjadi berkurang. Nah, sekarang Alan akan menarik meja ini dengan tarikan yang kuat. Silakan teman-teman kelompok mengamati bagaimana gerakan dari meja. 1, 2, 3. Bagaimana teman kelompok? Sudah diamati? Sudah. Bagaimana gerakan meja? Sudah ya? Kalau sudah selesai, maka silakan Alan kembali lagi ke posisi duduknya semula. Silakan kelompok 2 untuk menganalisis kegiatan demonstrasi yang sudah dilakukan oleh teman kalian. Jawablah pertanyaan yang ada di LKPD masalah 2. Bagaimana, sudah paham? Atau ada yang belum dipaham? Paldo? Asal kita Paldo. Belok Paldo masih belum ya. Oke, baik, kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 ini adalah tipe-tipe peserta didik yang gaya belajarnya adalah audiovisual. Jadi mereka ini lebih suka dengan melihat sambil mendengar. Untuk kelompok 3 ini nanti yaitu video sebuah perahu yang sedang didayung oleh 2 orang anak. Jadi perahu ini didayung, kalian mengamati bagaimana gerakan dari perahu dan gerakan dari kayu dayung. Sudah paham? Oke, siap untuk menyimak video? Oke, silakan kita lihat di depan. Oke, kita lihat bagaimana gerakan dari perahu dayung. Hanya 2 hal yang perlu kalian amati, kayu dayung dengan gerakan perahu. Oke. Bagaimana gerakan dari kayu dayung, bagaimana gerakan dari perahu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bagaimana kelompok 3 yang semangat? Kelompok 3 apakah sudah paham? Oke. Nah, jadi itu video tentang sebuah perahu yang didayung oleh 2 orang anak. Kalian sudah melihat bagaimana gerakan dari perahu dan bagaimana gerakan dari kayu dayung. Nah, silakan kelompok 3 untuk menganalisis hasil pengamatannya pada video dan selesaikan LKPD masalah
sudah sajikan bahan ajar dan juga ada buku paket. Buku paket ini dan bahan ajar sebagai referensi kalian untuk bisa menyelesaikan pertanyaan pada masing-masing LKP. Bagaimana, are you ready? Yes. Kan sudah belajar bahasa Inggris, so berarti harus bisa menjawab. Oke, silakan dikerjakan kelompok 1, 2, dan 3. Waktu diskusinya Ibu berikan waktu selama 15 menit. Silakan kalian untuk berdiskusi. Kelompok 2 tadi kalian kegiatannya yaitu menganalisis kegiatan demonstrasi. Jadi yang dilakukan oleh Alan tadi saat dia menarik meja, berarti dia memberi gaya pada pekerja. Paham? Oke, kalau sudah paham, silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7. Apabila masa meja dikembalikan keadaan semula tanpa tambahan massa, sementara tarikan yang diberikan pada meja sangat besar, nah bagaimana gerakan meja tersebut? Nah, terus yang keempat, kalian diminta di sini sudah, ya tempat duduknya sudah. Nah, silakan. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Pak Guru, serta teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Tujuan kami berdiri di sini untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Terutama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator atas nama Adelis Ju dan teman-teman pembawa materi. Ada nama pekerjaan di absen. Pertama Leonardo Saudara Saputra. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, waktu selanjutnya kami akan membahas diskusi kali ini. Ada waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk tidak memperpanjangkan waktu dan kata, langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Pembahasan kali ini dari kelompok kami tentang hukum satu Newton atau hukum kelembaman. Hukum satu Newton sering disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Oke, silakan lanjut langsung kepada pertanyaan yang Baik, sudah selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan dari kelompok kami. Kepada teman putra, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membaca pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama seperti pada gambar ilustrasi di atas? Ya, pernah. Nomor 2. Apa yang terjadi
setelah tubuh kalian terpental atau terdorong ke belakang, apakah kamu jatuh atau kembali kepada keadaan semula? Ceritakanlah. Yang terjadi, kami selalu berusaha untuk kembali ke keadaan semula, yaitu duduk dalam posisi sebelum terdorong ke belakang. Nomor 3. Lakukanlah penyelidikan literasi atau numerasi melalui membaca dari bahan ajar dan buku paket yang kamu miliki. Lalu, tuliskan asumsi atau hipotesis atau penyelidikan yang telah kalian lakukan. Peristiwa terpental atau terdorongnya tubuh penumpang ke belakang saat berada dalam mobil yang awalnya dalam keadaan diam, tiba-tiba bergerak cepat merupakan penerap hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Adakah hukum yang menjadi dasar atau landas atau peristiwa yang diilustrasikan di atas? Ada, yaitu hukum 1 Newton. Nomor 5. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika tidak ada gaya yang bekerja pada satu benda, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nomor 6. Bagaimana persamaan dari hukum 1 Newton? Persamaan dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Oke, bisa di Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok kalian. Apa yang terjadi jika benda yang diam mula-mula bergerak? apa yang terjadi jika benda yang diam mula-mula bergerak? Dari benda tersebut, entah itu perubahan posisi atau perubahan gerakan. Kalau misalnya bendanya dalam keadaan diam, saya contoh saya yang sedang dalam keadaan diam, tiba-tiba saya bergerak. Nah, bergerak berarti yang terjadi pada saya apa? Saya mengalami perubahan posisi. Dari awalnya saya posisinya di belakang, setelah saya bergerak posisinya berpindah ke depan. Bagaimana sampai di sini paham? Oke. Nah, itu untuk benda yang diam. Nah, misalnya yang kedua tadi contohnya penumpang yang ada di dalam mobil. Mobil itu misalnya dalam keadaan yang diam. Awalnya penumpang yang ada dalam mobil duduk dalam keadaan yang tenang-tenang saja. Artinya duduk dengan keadaan yang tegak. Nah, saat mobil tiba-tiba bergerak, maka terjadi perubahan pada penumpang. Nah, perubahan apa yang terjadi? Perubahan posisi duduk. Awalnya tadi posisinya duduk tegak, tiba-tiba karena bergerak dengan cepat mobilnya, akhirnya terpental ke belakang. Nah, sehingga duduknya tidak normal. Paham seperti itu? Ya, Oke. Kalau sudah paham, silakan dilanjutkan kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan Bapak Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita melakukan presentasi, lebih dahulu kami akan membawakan yel-yel supaya kita semuanya semangat. Ada yel-yel dari kelompok supaya kita bisa lebih semangat. Oke, kita berdiri semua. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memimpin yel-yel di pagi hari ini. Judul yel-yelnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1, 2, 3. 1 ditambah 1. Oke, kita mulai
Perkenalkan, nama saya April Kusaman. Saya berperan sebagai moderator. Kegiatan pertama, peserta didik menarik sebuah meja dengan agak kencang. Setiap kelompok memperhatikan gerak dari meja tersebut. Pertanyaan nomor 1, bagaimana gerak dari meja tersebut saat tarikan yang diberikan kepada meja kencang? Meja bergerak semakin cepat. Nomor 2, apabila pada meja diberikan tambah massa dan tarikan yang diberikan pada meja tidak berubah atau sama, bagaimana dengan gerakan meja tersebut? Gerakan meja menjadi lambat. Nomor 3, apabila massa meja dikembalikan ke semula atau tanpa tambahan massa, sementara tarikan yang diberikan pada meja sangat besar, bagaimana dengan gerakan meja tersebut? Gerakan meja menjadi lebih cepat. Nomor 4, lakukanlah penyelidikan literasi atau numerasi melalui membaca dari bahan ajar dan buku paket yang kamu miliki. Lalu, tuliskan asumsi atau hipotesis atas penyelidikan yang telah dilakukan. Kegiatan demonstrasi tersebut merupakan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Nomor 5, apakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, yaitu hukum 2 Newton. Nomor 6, bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nomor 7, bagaimana persamaan dari hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan M kali A sama dengan sigma F per M. Ya, tulis di depan papan biar teman-teman bisa melihat. Silakan. Sigma F yaitu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, sedangkan M adalah massa benda, A ini adalah percepatan. Percepatan sama dengan gaya per massa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, apa yang terjadi pada suatu benda jika benda tersebut akan diberikan tambahan massa? Jika tidak ada teman-teman yang mau bertanya, diskusi kali ini kami tutup. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu guru dan bapak guru dan teman-teman, saya sebagai moderator ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok 2 tadi sudah menjelaskan tentang penerapan dari hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada hukum 2 ini membahas tentang hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Nah, gaya yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu berupa tarikan yang diberikan pada suatu benda. Karena gaya itu pengertiannya adalah tarikan dan dorongan yang diberikan pada suatu benda. Sedangkan massa itu adalah massa yang dimiliki oleh masing-masing benda. Kalau misalnya kita manusia pasti memiliki massa. Nah, untuk mengetahui massa kita bisa melakukan melalui timbangan. Nah, selain manusia, setiap benda juga memiliki massa. Nah, yang ketiga percepatan. Nah,
kita lihat atau kita amati bersama tadi dari penjelasan kelompok 2 melalui kegiatan demonstrasi. Nah, percepatan itu kita bisa lihat dari gerakan meja. Kalau meja kita beri penambahan massa atau massanya semakin besar, tarikan yang kita berikan masih sama, maka percepatan yang dialami meja akan semakin besar. Kalau massanya besar berarti percepatannya semakin lambat. Kalau misalnya massa yang diberikan pada benda berkurang atau kecil, kira-kira bagaimana percepatan? Kalau misalnya massanya kecil, kira-kira bagaimana percepatan dari meja? Cepat. Cepat. Semakin cepat, Saya minta kelompok yang mempresentasi harus bisa mempertanggungjawabkan kalian punya materi. Jangan sampai saya tanya lagi kalian bingung. Nah, itu kalian dapat dari mana? Sampai kalian merasa bingung. Jangan sampai kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat atau ide kalian sendiri. Dengar itu. Antara massa dengan percepatan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Massa dengan percepatan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Sesuai dengan yang kamu tulis di depan kamu. Bagaimana? Silakan kelompok 2. Antara massa dengan percepatan, kamu sudah buat demonstrasi, toh? Nah, ada hasil yang kamu lihat di demonstrasi? Iya, Bu. Nah, hasilnya bagaimana? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Antara massa dan percepatan itu berbanding terbalik. Semakin besar massa benda, maka percepatannya semakin kecil. Nah, itu dibuktikan dari kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Alan, di mana tadi dia mau menambahkan satu meja, sehingga mejanya menjadi 2. Kalau meja sudah menjadi 2, berarti massa bendanya semakin besar atau bertambah. Nah, bagaimana gerakan atau percepatan meja saat ditarik? Semakin lambat. Nah, itu menunjukkan bahwa massa dengan percepatan berbanding apa? Terbalik. Nah, sekarang hubungan antara gaya dan percepatan. Kalau misalnya kita memberi gaya tarik pada benda dengan kuat atau dengan besar, bagaimana kira-kira percepatan dari besar? Akan semakin besar. Percepatannya semakin besar karena antara gaya dan percepatan berbanding lurus. Kalau gaya besar berarti percepatan besar. Nah, itu yang dikatakan dengan berbanding lurus. Sampai di sini paham? Jadi itu poin penting yang kita harus pahami dalam hukum 2 Newton. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru sekalian, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, pertama-tama kami akan membawakan sebuah yel-yel. Para teman-teman mohon berdiri. Silakan berdiri. Ternyata kelompok 3 mau memberi semangat untuk kita, biar kita tetap semangat. Ya, silakan kelompok 3. Saya melanjutkan bagus saya. Baik, judul yel-yelnya adalah Mana Matamu? 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, 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 mataku. Wah! Baik, itu hasil dari yel-yel kami. Sekarang kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Yuliana Hatia berperan sebagai moderator, pembawa materi, Nutule. Itu saja nama-nama dari kelompok kami. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
maka gerakan perahu ke belakang. Pertanyaan nomor 2. Lakukan penyelidikan literasi melalui membaca dari sumber belajar, bahan ajar, dan buku paket yang kamu miliki. Lalu tuliskan asumsi, hipotesis, atau penyelidikannya. Kegiatan mendayung perahu merupakan salah satu penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, di mana terjadinya kegiatan aksi dan reaksi yang di arahnya saling berlawanan. Pertanyaan nomor 3. Adakah hukum yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa di atas? Ada, yaitu hukum 3 Newton. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana bunyi hukum 3 Newton? Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana persamaan hukum 3 Newton? Ya, silakan ambil spidol. Sigma F aksi sama dengan minus Fx sigma F reaksi. Minus ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Kelompok kami, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Para teman-teman, waktu sudah selesai. Silakan, mungkin ada yang masih dibingungkan dari paparan kelompok 3. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke. Para teman Anu, waktu sudah selesai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah bunyi hukum 3 Newton? Bagaimana bunyi dari hukum 3 Newton? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Para teman Anu, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Baik, jawaban dari kelompok kalian saya terima. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok kalian. Hukum apakah yang akan terjadi jika kayu dayung dan gerak dari perahu berlawanan? Hukum apa yang berlaku jika arah kayu dayung dengan perahu itu saling berlawanan? Yaitu hukum 3 Newton. para teman-teman, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Jawaban dari kelompok kalian saya terima. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang berkenan tetapi Sering kita alami dalam kehidupan Sehari-hari. Nah, yang pertama tadi dari kelompok 1 yaitu membahas tentang penerapan hukum 1 Newton. Kelompok 2 menjelaskan penerapan hukum 2 Newton dan kelompok 3 menjelaskan penerapan hukum 3 Newton. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik, artinya kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian
mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada beberapa poin penting yang Ibu ingin tegaskan sekali lagi, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama, materi kita atau topik kita pada hari ini itu berbicara tentang hukum Newton tentang gerak, di mana geraklah yang menjadi acuan utama dari penjelasan hukum Newton. Gerak itu tadi apa? Ada yang masih ingat? Apa itu gerak? Oke, Anu. Oke, gerak itu merupakan perubahan posisi yang dialami oleh suatu benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Contohnya tadi saat Ibu berjalan, misalnya posisi awal saya di belakang ini. Kemudian saya melakukan gerakan. Saya berjalan melakukan gerakan. Terjadilah perubahan posisi pada tubuh saya. Dari posisi awalnya di belakang berpindah ke posisi di depan. Nah, pembahasan tentang gerak ini dibahas dalam hukum Newton. Mulai dari yang pertama ada hukum 1 Newton. Kita lihat sama-sama. Nah, hukum 1 Newton tadi dibahas oleh kelompok 1, di mana bunyi dari hukum 1 Newton, jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak. Saya berikan contoh, ya, oke? Saya berikan contoh. Misalnya tadi benda yang awalnya diam. Kalau tidak ada gaya lain yang bekerja pada tubuh saya, maka saya tetap diam. Begitu juga dengan benda yang bergerak. Misalnya mobil atau motor yang sedang melaju, jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada mobil, maka mobil tersebut tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Artinya dia tidak mengalami perubahan. Nah, apabila suatu benda mendapat gaya lain yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut tentu akan mengalami perubahan. Entah itu perubahan posisi atau perubahan gerak. Namun cenderung benda tersebut akan mempertahankan keadaan semula. Contohnya tadi pada kasus yang dibahas oleh kelompok 1, penumpang yang ada di dalam mobil. Karena ada gaya lain yang bekerja pada mobil, menyebabkan penumpang menjadi terdorong ke belakang. Tubuh penumpang menjadi terdorong ke belakang. Tetapi setelah itu penumpang akan berusaha duduk kembali dengan normal. Sehingga persamaan dari hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa sampai sigma F sama dengan 0? Ada yang tahu? Ya. Karena tidak ada yang Oke, karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau tidak ada berarti nilainya sama dengan 0. Oke, sekarang yang kedua kita lihat hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini dia berbicara tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Seperti yang sudah ditulis oleh kelompok 2. Kita lihat di sini, ini adalah persamaan dari hukum 2 Newton, di mana percepatan A sama dengan sigma F per M. A sama dengan sigma F per M. Antara A atau percepatan dengan gaya itu berbanding lurus. Sedangkan antara A dengan
Itulah yang dinamakan berbanding Terbalik. Nah, itu poin penting dari hukum 2 Newton. Nah, sekarang yang ketiga adalah hukum 3 Newton. 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton dia menjelaskan bahwa setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya Reaksi. yang besarnya sama tetapi arahnya Berlawanan. Contohnya tadi pada perahu yang sedang Didayung. Kalau gerakan dari kayu dayung ke belakang, berarti gerakan perahu kemana? Ke depan. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadinya berlawanan Arah. Akan tetapi di situ dijelaskan bahwa besar gayanya sama. Kalau kita mendayung perahu ke belakang dengan besar, dengan cepat, berarti gerakan perahu juga akan semakin Cepat. Itu yang menunjukkan bahwa pada hukum 3 Newton ada gaya aksi dan reaksi yang besarnya sama. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Sampai di sini paham? Paham. Sehingga persamaan dari hukum 3 Newton yaitu sigma F aksi sama dengan negatif sigma F Reaksi. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah yang Berlawanan. Tetapi besar nilai gaya aksi dan gaya reaksi itu Sama. Paham ya? Kalau misalnya aksinya 5 Newton, reaksinya berapa? 5 Newton. 5 Newton. Newton. Kalau aksinya 10 Newton, reaksinya berapa? 10 Newton. Besarnya Sama. hanya arahnya yang Berlawanan. Jadi hari ini bagaimana, sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, maka ibu minta 1 orang beri kesimpulan. Baik, kesimpulan yang saya berikan yaitu kami akan memahami hukum Newton, yaitu dalam hukum Newton ada 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resistance gaya pada satu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan cepat. Yang berikutnya dengan resistance gaya dan berbanding terbalik dengan benda. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama namun dengan arah yang berlawanan. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih untuk Bapak, kita beri applause. Kesimpulannya sudah sangat luar biasa ya. Bapak sudah merangkum semua poin-poin penting yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya kegiatan refleksi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Silakan kalian menjawab berdasarkan kondisi atau perasaan yang sedang kalian rasakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah. Kira-kira apa poin pentingnya tadi? Ada berapa hukum Newton? 3. Yang kedua, apakah instruksi pada LKPD untuk berdiskusi jelas untuk diikuti? Sangat jelas. Yang ketiga, apakah petunjuk dan arahan yang diberikan oleh ibu guru jelas untuk diikuti? Yang keempat, pada bagian mana proses belajar yang kalian sukai tadi? Pada bagian hukum Newton. Pada bagian? Presentasi Bu. Pada bagian, oke Alan, bagian? Presentasi. Ada lagi? Pada bagian mana yang kalian sukai tadi? Dari kegiatan pembelajaran kita awal hingga akhir. Ya, silakan Pak. Sesi tanya jawabnya. Oke, sesi tanya jawab. Kelompok 3. Pada bagian mana yang kalian sukai? Bio pada bagian presentasi. Kelompok 1. Pada bagian penjelasan materi Bu. Oke, pada penjelasan materi. Oke,
Oke, jadi hampir semua dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir sudah kalian sukai. Harapan Ibu semoga ini tetap kita jalankan dan di kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti akan semakin meningkat. Kita bisa proaktif dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Oke? Untuk hari ini sekian saja dulu kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan berdiri. Yang pimpin doa Allah. Ibu guru dan teman-teman, marilah saya kenalkan dalam nama Bapa, Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena atas berkat dan perlindungan tadi kami bisa menyelesaikan tugas kami dengan baik. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masyarakat kami. Kita kami puji hari ini Yesus panjang segala masa. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih dan selamat pagi.